Taib, dukhon secara bahasa artinya adalah asap. Secara bahasa ya, dukhon, makanya di Arab itu rokok. Rokok itu mereka sebut bahasa Arabnya adalah dukhon. Endak dukhon, gitu. Kamu punya rokok, tashrab dukhon, kamu menghirup rokok. Jadi dukhon itu secara bahasanya adalah asap. Search di Google dalil-dalil tentang dukhon, pasti ketemu. Muncul ayat-ayatnya, muncul hadis-hadisnya, muncul penjelasan para ulama dan ahli tafsir terkait dengan dukhon di akhir zaman. Yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin. Pada hari dan pada saatnya langit akan mendatangkan dukhon. Jadi dari ayat ini para ulama mufassirin menjelaskan dukhon itu sumbernya dari langit, bukan dari bumi. Karena ada yang mengatakan dukhon itu karena ledakan bom nuklir di Perang Dunia Ketiga. Ya, negara-negara besar pemilik bom nuklir akan meletuskan dan melepaskan bom nuklirnya. Perang Dunia Ketiga, perang penghancuran. Ini akan menyebabkan terjadinya dukhon. Ini ada yang mengatakan bahasanya begitu. Ada yang lain mengatakan, wah ini disebabkan oleh gunung-gunung berapi yang meletus di mana-mana, serentak di seluruh dunia. Gunung-gunung lama ribuan tahun yang dulu hebat letusannya akan aktif kembali di akhir zaman, dan semua letusan ini menyebabkan terjadinya dukhon. Kalau diperhatikan dari semua penjelasan mereka, itu sumbernya dari bumi semua itu. Sementara kalau dari ayat yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin, pada saat itu langit akan mendatangkan ya dukhon al-mubin, dukhon yang sangat nyata. Jadi ternyata di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyarau kisfam minas sama' saqita yaqulun hadza sahabum mubin, ya, sahabum markum. Ketika mereka melihat ada benda melesat dari langit menuju bumi, pada saat itu manusia melihat dan mereka berkata, lihatlah, itu adalah asap yang menggumpal-gumpal, itu adalah awan yang bertumpang tindih. Jadi dari langit itu sudah membawa apa tadi? Kisfan minas samai saqita, satu potongan raksasa menembus atmosfer bumi dan menyebabkan terjadinya dukhon, asap yang tebal. Kalau kita umpamakan ini meteor, terserah entah berapa garis diameternya, hanya Allah yang maha tahu ya. Yang jelas saqitan minas sama, jatuh dari langit masuk ke bumi. Saat dia menerobos benteng lapisan pertahanan bumi yaitu atmosfer, pergesekannya ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan terbakar sekitarannya, ya, menimbulkan asap yang sangat dahsyat. Masing-masing tepi daripada meteor ini akan mulai lepas sedikit demi sedikit sehingga membentuk kepingan-kepingan kecil yang kemudian seperti bom atom masing-masingnya itu, dan itu juga membawa asap yang sangat tebal. Yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin dengan yauma yarawna idh yarawna kisfan minas samai saqita yaqulu sahabun markum. Saking tebalnya asap dari gumpalan-gumpalan meteor ini yang pecah dan masuk menabrak bumi, ini menimbulkan asap yang sangat dahsyat. Ditambah tabrakannya ternyata tidak ke laut. Tidak ke laut. Kalau ke laut hasilnya adalah tsunami yang maha dahsyat. Tapi bukan ke laut. Kenapa? Karena di dalam penjelasan hadis-hadis Nabi, ternyata jatuhnya meteor di akhir zaman adalah menabrak daratan, sehingga ledakannya dahsyat sekali. Ledakannya sangat dahsyat sekali. Bom nuklir yang diledakkan di Nagasaki, Hiroshima, itu enggak seberapa. Yang akan jatuh di akhir zaman sampai 2 juta kali lipat lebih hebat ledakannya. Itu yang menabrak daratan bumi, maka menimbulkan gelombang kejut di kecepatan
800 km per jam. Bisa bayangkan nggak itu? 800 km per jam dengan cepat membungkusi bumi. Di tempat ledakan itu terjadi, partikel-partikel tanah yang membumbung ke udara panas dan sangat membakar. Itu bergabung dan bersatu dengan asap yang dibawa tadi dari ruang angkasa. Jadi bersatunya debu dengan asap, debu dari bumi, asap dari langit, ya, ini menjadikan dukhonun mubin. Kabut asap bersatu dengan debu yang sangat tebal dan padat. Saking tebalnya, kata Rasulullah, kalian mengalami masa kegelapan 40 hari 40 malam. Kalian tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Di tengah hari siang bolong, kalian berusaha melihat telapak tangan kalian dari jarak sebegini, kalian tak mampu menyaksikan apa-apa, saking tebalnya asap dan debu itu. Hadirin yang saya muliakan, mungkin tumbuh pertanyaan di dalam fikir Bapak Ibu semua, lalu oksigen kita gimana? Apa yang akan kita hirup? Ya, setebal itu bagaimana kita bisa bertahan menghirup udara segar? Allah melanjutkan ayatnya, setiap orang kafir, setiap para ahli dosa dan maksiat, semua mereka pada saat itu merasakan azabun alim. Azabun alim. Apa arti azabun alim? Azab yang sangat pedih. Sehingga Nabi berkata, seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ahli dosa, ahli maksiat, orang-orang yang mempermainkan agama, orang-orang zalim, semua mereka seperti di dalam open. Pewanasnya minta ampun, saudaraku. Melepuh kulit-kulit mereka, melepuh semua wajah mereka. Sementara mereka menghirup udara yang sangat panas, jantung dan paru-paru mereka bagaikan terasa terbakar. Mereka berusaha mencari apapun yang bisa menyaring udara, tapi waktunya sayang, terlambat. Tapi hebatnya Allah tak izinkan mereka mati. Allah biarkan mereka tetap hidup sambil merasakan kepedihan azab ini. Jadi dukhon itu ternyata sangat-sangat menyiksa. Yang disiksa siapa? Yang disiksa siapa? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ahli maksiat, pencinta dosa, pencandu narkoba, orang-orang zalim, orang-orang yang mempermainkan agama dan sebagainya. Para penjahat-penjahat tersiksa semua. Lalu orang beriman gimana? Orang beriman, dengarkan penjelasan istimewa dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Allah sebutkan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ta'tiya rabbuka au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ayat ba'du ayati rabbika. Pada saat itu tidaklah yang kalian tunggu-tunggu kecuali malaikat yang akan mencabut nyawa kalian, atau kedatangan keputusan dan kehendak Allah, atau datangnya salah satu di antara tanda-tanda besar akhir zaman menuju kiamat, ya. Dukhon tanda pertama, tanda besar pertama menuju kiamat. Ketika itu datang, orang-orang yang beriman, orang-orang yang amal solehnya sebelum itu, mereka akan terlindungi, mereka akan terselamatkan. Tapi orang yang imannya dia tidak perhatikan, amal solehnya dia tidak dahsyatkan, dia tidak sejadi-jadinya beriman dan beramal soleh sebelum itu, saat datang salah satu di antara tanda-tanda besar kiamat di akhir zaman, dia tidak akan selamat. Jadi yang selamat cuma orang beriman dan yang beramal soleh. Berapa hari tadi Pak? 40 hari 40 malam. Silahkan bertanya, kenapa harus 40 hari 40 malam? Kenapa tidak 1 bulan saja? Kenapa tidak 1 tahun? Kenapa 40 hari 40 malam? Ada yang bertanya begitu? Ada yang bertanya begitu? Ya, saya jawab ya. Jawabannya singkat saja, Allahu a'lam. Tak tahulah.
Kenapa 40 hari bukan urusan saya? Yang jelas begitu ketetapannya dijelaskan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sesuatu yang hebat. Saya ingin ambilkan analogi yang dahsyat. Nabi apa yang ditelan oleh ikan? Coba jawab. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu orang jahat apa orang baik? Orang beriman apa orang musyrik? Banyak amal soleh apa sedikit? Ada kesalahan enggak dia? Ada kesalahan tidak? Kesalahannya ada, yaitu enggak sabar sehingga meninggalkan kaumnya. Ya, lalu dia ditelan. Tapi dalam perut ikan masuk akal enggak? Di perut ikan itu ada oksigen tidak? Mohon jawab. Ada oksigen tidak di perut ikan? Ikan raksasa ya. Hut. Enggak ada oksigen. Kalau begitu harusnya orang mati enggak kalau masuk perut ikan? Mati. Kenyataannya bagaimana Nabi Yunus? Masih hidup ya. Di dalam perut ikan itu terang benderang banyak lampunya atau gelap gulita? Gelap gulita ya, gelap gulita. Enggak ada oksigen, gelap gulita. Lanjut. Di dalam perut ikan itu ada makanan enggak? Ada minuman enggak? Justru cairan yang ada dalam perut ikan itu beracun dan bisa mematikan, ya. Tapi Nabi Yunus hidup atau tidak? Hidup ya, hidup. Enggak ada oksigen, enggak ada makanan, gelap gulita. Antum tahu berapa lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari, 40 malam. Kok mirip ya? Antara dukhon, oksigen susah, gelap gulita, makanan tahu kemana mau dicari, ya. Tapi Allah takdirkan Nabi Yunus bisa hidup. Dan apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku ajarkan dengan amalan yang bila kalian mengerjakannya, apapun bencana yang bisa mematikan kalian, apapun petaka yang menyusahkan kalian, membahayakan hidup kalian, kalian mengamalkan amalan itu, kalian pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kalian saya ajarkan, kata Rasulullah? Apa jawaban para sahabat? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Qala du'a'u zinnun. Kalian harus baca doanya Dhunnun. Dhunnun ini gelar yang diberikan Allah untuk Nabi Yunus, ya. Orang yang masuk dalam perut ikan gelarnya Dhunnun. Nabinya Nabi Yunus. Baca doa berikut ini, maka kalian dijamin hidup. Kalian dijamin selamat seperti Allah menjamin Nabi Yunus selamat dalam perut ikan. 40 hari. Tidak ada oksigen, tidak ada makanan minuman, tidak ada cahaya, ya, tak ada sumber-sumber kehidupan, ternyata bisa bertahan hidup dengan izin Allah. Ternyata Allah bongkar rahasianya dalam surat Yunus. Rahasianya apa? Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang beriman sebelumnya, kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang banyak amal, banyak zikir, banyak ibadah sebelumnya, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat, kata Allah. Jadi berkat imannya Nabi Yunus, berkat amal solehnya Nabi Yunus, ketika petaka itu datang, iman dan amal soleh hadir dan tampil menjadi pelindung dan penolong penyelamatnya. Dukhon persis. Makanya tadi ayat surah Al-An'am ayat 158, hanya orang beriman yang amal solehnya mumpuni, memadai, banyak, mereka-mereka saja yang akan dijaga. Jadi dukhon selesai, orang beriman aman. Orang beriman nggak ada meletup, nggak ada meletus, nggak ada rusak kulit-kulitnya, aman. Cuma lemes aja. Kata Rasulullah, orang beriman yang melewati dukhon, setelah dukhon selesai, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja, ya. Hanya seperti terserang flu dan demam saja. Habis itu sehat. Tapi orang kafir, Pak, rusak semua wajah mereka. Orang-orang jahat setelah itu jelek-jelek wajah mereka. Miss Universe yang cantik-cantik, mas apa namanya itu? Yang ganteng-ganteng itu semuanya kalau imannya nggak ada, amal solehnya nggak ada, kayak zombie nanti. Mengerikan kaum muslimin. Bahkan
si Dajjal yang terlaknat. Itu rusaknya matanya ketika dukhon. Sewaktu dia masih terikat, ke pengajian kita malam tadi ya, di Masjid Trans ya. Dajjal saat ditemukan itu belum rusak matanya, belum rusak lagi wajahnya, tapi dia ikut rusak ketika dukhon. Sekelas Dajjal yang begitu kuat, perkasa dan sakti akan menderita dan tersiksa oleh dukhon, sehingga kedua matanya menyembul keluar. Ya, keningnya yang bagian atas dagingnya meleleh, lalu menutupi bagian mata yang sebelah kanan. Sisa daging yang meleleh itu akan nempel di pipi, lalu sisanya lagi bergelantung seperti dahak, seperti jengger ayam. Ya, menjijikkan. Kapan Dajjal menjadi rusak begitu wajahnya? Karena dukhon. Semua orang kafir menjadi jelek-jelek bentuknya. Semua orang jahat, semua orang zalim. Oke, kaum muslimin. Tapi orang beriman melewati dukhon berkat imannya dan amal solehnya. Pertanyaan sekarang, kapan sih dukhon itu akan terjadi? Kan itu yang mau kita tanya nih. Kayaknya lama lagi nih ya. Mungkin sekian ribu tahun yang akan datang. Hah? Antum tahu dari mana sebentar lagi? Oh, pikir dibisikin malaikat. Tanda-tandanya udah jelas. Ini orang, beliau ini saya perhatikan di mana saya ngaji asal di daerah Jawa Barat pasti datang nih. Antum bawa helikopter atau bawa mobil, bawa apa? Motor, masya Allah, barakallah fiik. Paling depan duduknya ngerekam terus, berarti ini mengikuti terus ini. Masya Allah. Semoga antum nanti bareng kita ya masuk surga. Amin. Semua kita. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Baik. Ini apa nih yang antum taruh di depannya? Masya Allah, antum memveto pertanyaan yang begitu banyak. Nanti kita bagi ruangannya, kita bagi. Kalau nggak ada yang bertanya baru kita buka lagi ya, biar adil. Jadi kalau ada yang bertanya nanti silakan bapak tanya, ibu tanya, bapak tanya, ibu tanya gantian. Nggak ada yang tanya lagi baru kita tambah lagi satu lagi. Oke, baik. Sampai di mana baru? Bukan. Kapan terjadinya dukhon? Enggak Dajjal. Kepikiran tuh ke Dajjal? Kapan dukhon itu terjadinya? Kita berlindung kepada Allah. Sungguh demi Allah, bila dukhon sudah terjadi, maka hadis Nabi berikut ini tidak dapat lagi kita elakkan. Harazatun manzumatun fi silkin, yuqta'us silku yatba'u ba'daha ba'dan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim. Harazatun, 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan bolong di bawah tembus sampai ke atas, dimasukkan tali. Lalu butir marjan yang kedua juga seperti itu, bolong di bawah tembus sampai ke atas, masuk lagi tali yang tadi. Yang ketiga, yang keempat sampai yang ke-10 semuanya persis sehingga terhubung di tengah-tengahnya oleh tali. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga ke-10 butiran itu mulai dari butiran pertama, kedua, ketiga sampai ke-10 tertahan gara-gara ada simpul tadi. Namun kata Rasulullah, yuqta'u silkun, ketika dengan sengaja ada yang memotong simpul tadi, ketika dengan sengaja ada yang menggunting, memutuskan simpul tadi, ayo apa kira-kira yang terjadi? Jatuh ya? Yang mana yang jatuh? Yang pertama dulu lah. Yang pertama, yang kedua gimana? Lama jaraknya atau langsung? Terus yang ketiga, yang keempat, kelima, seterusnya begitu ya. Jatuh, jatuh semua. Artinya apa? Kalau ada orang dengan sengaja memutus tali simpul itu, maka tak dapat dielakkan lagi. Pasti
butiran yang pertama keluar. Maknanya adalah jika ada oknum-oknum dari manusia yang hidup di dunia mengerjakan beberapa faktor terlarang yang diharamkan oleh Allah, yang hanya dengan perbuatan itu akibatnya ibaratnya simpul itu sengaja diputus ya, maka terjadilah hantaman meteor dari ruang angkasa yang menimbulkan dukhon. Gitu loh maksudnya. Kalau dukhon sebagai tanda besar kiamat yang pertama sudah muncul, maka tak lama setelah itu menyusul yang kedua, Dajjal pun hadir ke tengah-tengah manusia. Gitu. Ini kajian kita tadi malam di Trans tentang Dajjal. Ada yang hadir di antara kita? Antum 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, ada ibu juga 6. Masya Allah. 7, 8, 9. 9 orang. 10. Lumayan lah. Ada yang hadir malam tadi. Yang enggak hadir buka di YouTube ya. Beli paket. Habis itu buka, numpang juga boleh di wifi tetangga ya, silakan buka kajian kita tentang masalah Dajjal, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan apa trik untuk selamat dari Dajjal. Malam tadi belum sempat kita sampaikan, makanya saya katakan malam tadi itu pembahasannya baru 50%. Itu pun udah jam 9 kan, udah jam 9 malam, maunya kita sampai tuntas, tapi memang nggak bisa. Saya ingat waktu guru kita Murabbi Kiai Haji Muhammad Ali Firin Ilham masih hidup, beliau undang saya, diundang ke sana, kemudian isi kajian tentang akhir zaman. Undangannya itu dari jam 9 sampai zuhur. Jamaah beliau dipanggil, puluhan ribu yang datang, penuh lantai bawah, lantai 2, luar penuh semua. Kajiannya dari jam 9 sampai jam 12. Tapi seketika jam 12 jamaah belum mau bubar dan berteriak sambung, lanjut waktu zuhur. Padahal undangan cuma sampai jam 9 sampai jam 12, waktu zuhur masuk. Saya melirik ke arah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum. Apa kata beliau? Tambahlah nanti habis zuhur sedikit aja. Oke, kita tambah bablas sampai asar. Enggak ada jamaah yang pulang Pak, enggak ada jamaah, bahkan mau pipis pun ditantahan karena menegangkannya pembahasannya ya, sampai asar. Masih ada yang teriak setelah itu lanjut, semangat betul tuh jamaah. Yang di luar tuh yang kasihan, bepanas-panas. Masya Allah, ingat bener nih ya. Habis itu saya katakan jangan lanjut lagi ya Bapak Ibu, nanti kami terlambat, pesawat kami jam 5:30 di Halim Perdana Kusuma, itu kan di Sentul itu jam macet Pak, ternyata benar ketinggalan pesawat ya. Akhirnya beliau dengan tim cerdas amat diundang kita untuk iktikaf 10 terakhir Ramadan di sana, dan setiap hari dari jam 9 sampai jam 12 membahas masalah akhir zaman, jadi berkelanjutan. Akhirnya tuntas pembahasan di markas Adzikra waktu itu ya. Rindu kita dengan beliau ya, Masya Allah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kalau pembahasan ini dibahas kayak malam tadi ya nggak sempat lah, cuma paling juga 50% itu yang pembahasan kita malam tadi. Bagaimana cara selamat dari Dajjal, kita belum kupas malam tadi ya. Ada, pasti ada. Yang buka di Uzma Media TV Channel ada, tinggal buka aja Pak, Uzma Media TV Channel, ada tentang Dajjal itu lengkap, rinciannya lengkap. Ibu-ibu beli paket ya, saksikan itu daripada nonton TikTok apa itu ya, macam-macam yang muncul. Baguslah dengarkan sesuatu yang bisa ngecas iman, buat semangat kita beramal soleh. Lanjut tentang dukhon. Hadirin yang saya cintai, kapan dukhon itu terjadi? Jawabannya adalah ketika ada yang memutus tali simpulnya. Apa tali simpulnya? Apa tali simpulnya? Nabi menjelaskan langsung. Jadi kita tidak usah mengira-ngira, menerka-nerka, ya, nggak usah berhalusinasi, membayang-bayangkan sendiri, nggak usah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun." Ini yang pertama. Wa maskhun, ini yang kedua. Wa qadhfun, ini yang ketiga. Qadhfun itu artinya adalah hantaman meteor dari ruang angkasa. Ini qadhfun.
Pada umat ini di akhir zaman nanti akan terjadi khasfun, banyak kota-kota dan negeri-negeri yang Allah belah, lalu kotanya yang di atas masuk tenggelam ke dalam. Wa maskhun, banyak wajah, rupa dan kepala yang Allah robah menjadi kera, Allah robah menjadi babi. Wa qadhfun, serta hantaman meteor dari ruang angkasa. Qalu, para sahabat bergidik merinding, lalu mereka bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Kapan kejadiannya? Coba ulangi tadi yang pertama. Khasfun. Apa arti khasfun? Banyak kota-kota, negeri-negeri, daerah-daerah yang Allah belah lalu masuk ke dalam. Itu gara-gara gempa dikarenakan dosa ya. Terus yang kedua, maskhun. Apa arti maskhun? Perubahan bentuk wajah. Badan-badan orang, tapi wajah sudah wajah monyet. Kepala sudah kepala babi. Dan qadhfun. Apa arti qadhfun? Datangnya hantaman batu ruang angkasa masuk menabrak bumi. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah, kapan kejadian itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, awas, jawaban Nabi Muhammad ini pantut dan sangat pantas untuk membuat kita segera taubat. Apa kata Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif. Dan yang ketiga, wasyuribatil khumur. 3 kejadian mengerikan itu di akhir zaman serentak terjadi apabila kalian, kata Rasulullah, kalian ya, kalian yang saya pahami dalam hadis ini adalah penguasa dan masyarakat yang di negeri itu ada Mekah Madinahnya. Berarti Arab Saudi hari ini ya. Apabila kalian zaharatil qainat, sudah mendatangkan, mengundang penyanyi-penyanyi wanita. Wal ma'azif, bila kalian sudah menggelar, mengadakan, mencintai, menyukai musik dan musik. Arab Saudi hari ini gimana? Gimana kondisi Arab Saudi hari ini? Sejak 2017, sejak Muhammad bin Salman melakukan kudeta terhadap putra mahkota resmi, yaitu Pangeran Nayef ya, Pangeran Nayef ya. Pangeran Nayef sebagai putra mahkota resmi yang dibaiat oleh Raja Salman, ini dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ketika itu usianya masih 29 tahun. 2017. Kemudian dia desak, dia tekan dan diupayakannya agar ayahnya melantik dia langsung sebagai putra mahkota. Singkatnya, sejak itu Muhammad bin Salman sampai hari ini merubah Arab Saudi sebagai negeri dan negara kerajaan berdaulat yang menegakkan syariat kepada negeri liberal ya, negeri liberal yang membolehkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu acara apa saja di Arab Saudi, konser-konser musik raksasa adalah salah satu di antara ciri khas atau syarat wajib. Dan itu bukan hanya di negeri-negeri, kota-kota umum di Arab Saudi, sampai-sampai di Madinah pun konser musik raksasa dibuat. Dihadirkan penyanyi-penyanyi setengah telanjang dari India. Kita tahulah kualitas penyanyi India ya, pakaian kamar mandi dibawa untuk joget-joget di panggung. Di kota-kota, bahkan di kota suci Mekah pun dinodai pada hari ini. Penyanyi-penyanyi wanita, musik-musik, wasyuribatil khumur, minuman-minuman memabukkan hari ini dengan santai tos-tosan, disoting di televisi, dimuat di media sosial, biasa saja mereka meminum wasyuribatil khumur, khamar-khamar kelas internasional, udah biasa. Artinya hadis yang tadi kita bacakan, iyyuqta'uz silk,
Ketika simpul tadi ada yang dengan sengaja memotong, berarti ketika penahan terjadinya dukhon itu, terjadinya hantaman meteor yang menimbulkan dukhon itu, penahan itu ketika dilanggar dengan sengaja, dibuat dengan sengaja, ada oknum yang melakukan pantangannya dengan sengaja, maka hantaman meteor sudah tidak ada lagi penahannya. Ini sekarang sudah dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Saya terus terang menyampaikan ini karena bukan cocokologi, dicocok-cocokkan. Memang ini faktanya. Siapa yang tidak berani mengatakan bahwa Arab Saudi hari ini sudah jahiliyah? Ada yang tidak setuju? Siapa yang berani mengatakan Arab Saudi hari ini sudah tidak jahiliyah? Ada yang tidak setuju? Buka kembali matamu, jujurkan hatimu dalam membaca, analisalah dengan benar, lihat kondisi sekarang. 2021 bulan April di depan televisi, apa kata Muhammad bin Salman? Saya menolak semua hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis sahih ditolak. Maka hari ini jangan heran kalau wanita sudah tak perlu lagi pakai jilbab. Itu bebas, mau pakai jilbab mau tidak silahkan. Silahkan saja lihat Bu, di airport banyak wanita yang pakai kerudung aja, pakai selendang aja ya, buka-buka, bahkan banyak yang lepas-lepas. Udah nggak masalah. Masuk hotel sekarang Bapak Ibu, silakan ya, di Jeddah, di Mekah, di Madinah, di mana, silakan, nggak akan ditanya lagi ada buku nikah nggak ada ditanya lagi. Mau ngapain di hotel, mau berzina, mau apa, silakan. Itu namanya liberalisme, ya, liberalisme. Memberikan hak sebebas-bebasnya bagi manusia mau melakukan apa saja selama dia tidak ditekan dan dipaksa. Orang mau berzina, mak dengan anak mau berzina, ya kemudian bapak dengan anak kandungnya mau berzina, itu urusannya. Selama tidak memaksa, selama suka dengan suka, maka itu biarkan saja. Ini sudah menjadi prinsip Arab Saudi hari ini. Ya jangan heran, MMA pun sudah dibuka, MMA perempuan. MMA perempuan kan tahu kan, segitiga bermuda dengan kacamata misterius itu aja yang dipakainya untuk bergulat di atas ring, dan itu disaksikan oleh jutaan penonton. Jangan heran hari ini kasino-kasino sudah banyak, night club sudah dibuat. Oh luar biasa Pak, perkembangan seperti yang dikatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Kamu benar-benar akan kembali menjadi jahiliyah, kata Rasulullah. Kamu yang dimaksud itu adalah orang Arab yang di situ ada Mekah Madinahnya. Sejengkal demi sejengkal perangai orang-orang jahiliyah karena kamu tiru, akan kamu ikuti. Pada akhirnya Umar bin Khattab bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah yang akan kami tiru itu? Yahudi dan Nasrani? Ya, kata Nabi. Jadi hari ini orang Islam, khususnya penguasa-penguasa Arab, khususnya Arab Saudi, sudah mengamalkan hadis yang digambarkan Nabi menjelang hantaman meteor terjadinya dukhon. Ini dulu yang kalian lakukan, dan hari ini sudah dilakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, minta maaf ini kayaknya harus disikat dulu ini ya, supaya tidak buat masalah ya. Bismillah. Spontan nih tangan ya, biasa kita naik kuda tiap sebentar hiya dia ya, biasa naik kuda di sini pun hiya pula ya. Baik hadirin hadirat yang saya cintai, kalau begitu udah dekat ya, pastinya kita nggak tahu. Jangan sebutkan tanggal, jangan sebutkan hari, bulan dan tahun. Itu ilmunya gaib di sisi Allah. Kalau ada yang meramal-ramalkan, wajib kita tolak ramalan itu. Cukup kita berpegang pada tanda-tanda yang sudah nampak. Siap siaga ajalah, itu yang paling penting. Dengan apa kita siap siaga? Kuatkan imanmu, tajamkan tauhidmu, perbanyak amal solehmu, titik. Nggak ada lagi stop buat dosa dan maksiat, nggak ada lagi jalan yang lain. Solusi untuk persiapan diri hari ini adalah kuatkan imanmu, tajamkan tauhidmu, banyakkan amal solehmu, dan stop maksiat. Amal solehnya mesti ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama, apa persiapan kita? 1, kuatkan iman. 2, tajamkan tauhid. 3, perbanyak amal soleh, ikhlas dan sesuai sunnah
Rasulullah. Keempat, stop maksiat, nggak ada lagi yang lain. Ada penutup yang kelima, yaitu perbanyaklah doa setelah bersedekah. Setiap kali selesai sedekah, doa, ya Allah selamatkan hamba di akhir zaman, ya Allah selamatkan hamba dari dukhon, ya Allah selamatkan hamba dari dajjal, ya Allah selamatkan hamba, ini anak-anak hamba, istri-istri hamba, istri-istri hamba. Ya, doa gitu. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya cintai, jadi kita insya Allah Ustaz sampai mana? Sampai jam berapa? Ya, kita buka tanya jawab nanti insya Allah setelah pembahasan ini. Mungkin jam 11 kurang seperempat ya, kita buka ruang tanya jawab insya Allah ta'ala. Sekarang masih bisa kita lanjut. Jadi kalau ada yang mau diskusi silakan. Ibu-ibu kalau mau diskusi nanti boleh tanya pakai tulis, dicari kertas, atau mungkin panitia ada menampung pertanyaan pakai ini ya, silakan juga. Oke. Sampai di mana kita? Sampai di mana? Bagaimana, apa persiapan kita? Yang jelas kapan terjadinya kami sudah sebutkan tadi tandanya. Hadirin yang saya cintai, hantaman meteor itu menimbulkan dampak peradaban yang terbalik. Setelah hantaman meteor, kita semua kembali ke zaman Nabi dulu. Thumma uttum min haitsu bada'tum, thumma uttum min haitsu bada'tum, thumma uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengulanginya. Thumma uttum artinya apa? Kemudian kondisi kamu saat itu kembali seperti kamu mulai dulu. Mulai dulu adalah di zaman Nabi. Nabi berkata, saat itu kendaraan kalian akan kembali menunggangi kuda. Kalian perang saat itu kembali menggunakan pedang dan panah. Saat itu kalian persis hidupnya kembali seperti zaman sekarang. Itu sabda Rasulullah. Orang yang hidup di akhir zaman dimanjakan oleh listrik, internet, fasilitas transportasi serba modern, ada kereta cepat, ada pesawat jet, pesawat pribadi, ada komunikasi sekarang ngomong di Amerika langsung menjahut dan sebagainya. Ini semua akan berakhir serentak, tuan-tuan. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Setelah kejadian hantaman meteor, gelombang kejut daripada hantaman meteor yang begitu dahsyat yang menyebabkan terjadinya dukhon, sementara ketika masuk terjadinya pembakaran. Gesekan ini menimbulkan gelombang elektromagnetik ya, yang mematikan semua listrik yang ada di sedunia, dan tak tahu bagaimana cara memulihkannya kembali. Maka manusia menghabiskan sisa-sisa produksi dari mesin-mesin dan pabrik-pabrik canggih yang ada. Habis sudah, nggak ada lagi untuk memproduksinya, habis. Bahan bakar habis, mobil nggak bisa jalan. Ya. Kemudian juga efek daripada hantaman meteor ini juga menyebabkan semua bahan-bahan yang terbuat dari logam akan melekat antar satu dengan yang lain. Kenapa? Karena menimbulkan gelombang magnetika yang sangat tinggi. Ini menjadikan semua teknologi mati. Maka sudah selayaknya pula di akhir zaman ini kita mengurangi ketergantungan kita ya kepada teknologi canggih. Enggak apa Bu, sesekali belajar camping. Masaknya pakai kayu bakar, belajarlah. Bapak cari kayu bakarnya, siapkan bahan bakar yang serba alami, belajar maksudnya. Tapi ketika camping aja, jangan dibuat hari-hari di rumah. Sekarang masih zaman teknologi canggih, nikmati dulu semuanya ya. Tapi dari sekarang kurangi ketergantungan itu, latihan. Camping sekali bawa keluarga outbound. Ya, bawa keluarga outbound. Saya yakin program di Darut Tauhid ini pasti ada program untuk
acara outboundnya ya, di mana bersatu dengan alam, latihan kepada istri, kepada anak, bagaimana bisa hidup tanpa teknologi, latihan. Berani Bu? Berani nggak berani, kita harus hadapi itu nanti ya. Kemudian latihan berkuda itu penting kaum muslimin. Kenapa? Pertama, dia perintah Allah di surat Al-Anfal ayat 60 ya, ini perintah Allah ya tentang berkuda. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Bahkan orang-orang kaya yang berduit, punya mobil sekian, mobilnya mahal-mahal, tapi nggak punya kuda. Orang ini ditanya oleh Allah nanti, ma min muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Kalau ada muslim finansialnya baik, keuangannya stabil, dia orang yang memiliki harta, harus dia memiliki 1 ekor kuda yang diperuntukkan buat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mamin muslim illa haqqa alaih. Tidak seorang muslim pun yang memiliki kemampuan finansial, melainkan harus haqqa alaih, menjadi hak yang wajib baginya untuk memelihara 1 ekor kuda, farasan lidinillah idza ataqa dzalik, kalau ekonominya bisa. Jadi ambil 1 kuda, titipkan ke Darut Tauhid, jadikan untuk pelajaran bagi santri, bagi tamu-tamu yang ingin latihan berkuda, biayai oleh kita. Saya ingat ini waktu jumpa kami waktu haji dengan AA ya, waktu itu kami ngobrol, AA ada berapa kudanya sekarang di stable? Ya alhamdulillah, kuda lebih kurang ada 34 ekor waktu itu ya. Tapi itu semuanya kuda dari jamaah. Mereka yang beli, mereka titip di pondok, mereka yang biayai, kita yang ngerawat dan kita yang menikmati. Nah ini baru benar. Jangan pondok yang disuruh biayai, setelah dibeli diwakafkan ke pondok, pondok akan jadi menceret Pak. Karena biaya mengasuh 1 ekor kuda itu sama dengan biaya gaji standar UMR. 1 ekor kuda itu sama dengan gaji seorang ustadz loh Pak. 1 ekor kuda itu, ya benar nih. Ada pengasuh kuda di sini. Ada orang stable nggak ada ya? Tapi saya tahu karena memang di kita juga alhamdulillah kandang kuda kita 30 ekor jumlahnya, kandangnya aja. Tapi kudanya baru 6 ekor. Wah, mungkin AA yang tercinta ini terkejut, kok 6 ekor? Dengar dulu infonya sudah 32. Betul. Tapi ketika Covid datang, kuda makan kuda. Satu persatu kuda-kuda terbaik terlatih kita jual. Biayanya kita kasih untuk makan kuda. Karena yang punya kuda pada angkat tangan. Ya. Nah, sekarang seharusnya kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Setiap muslim yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki harus punya 1 ekor kuda. Silakan mau dititipkan di pesantren mana yang ada perawatan stable-nya dengan baik, yang ada pelatihan berkudanya dengan baik di sana. Kalau tidak ditanya pada hari kiamat. Jadi untuk berkuda, setiap kita kondisi di akhir zaman ini mulailah latihan. Datanglah ke Darut Tauhid, datanglah ke beberapa stable yang memang ada dimiliki oleh pondok-pondok pesantren. Pelatihnya ada di sana. Naik kita bayar 50.000 jadi infak wakaf sedekah itu. Entah 50.000 entah berapa. Enggak tahu ya, kalau di Pekumbuh cuma 50.000 karena situ kampung pelosok ya. Kalau ini kota mungkin 150-200.000. Naiklah jadi infak wakaf sedekah untuk kelanjutan operasional, untuk perawatan kuda dan sebagainya. Hadirin yang saya cintai, latihanlah memanah. Latihan memanah itu untuk apa? Untuk berburu. Ketika zaman-zaman sulit, teknologi sudah berhenti, makanan jadi susah, kita harus pandai melindungi diri. Sebab setiap orang ingin merampok orang lain. Setiap orang ingin merampas orang lain. Di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata Rasulullah, tetangga saking laparnya akan jadi jahat dan merampok tetangganya yang lain. Demi sepotong roti, dia tega membunuh tetangganya. Itu ya, itu kalau tetangga, maaf, tidak beriman, dia akan rampok tetangganya, walaupun itu dulu sahabatnya. Di masa-masa sulit, pasca dukhon, yang terjadi adalah kelaparan global. Pasca dukhon yang terjadi adalah krisis pangan.
Sekarang aja diisukan 2023 akan terjadi krisis pangan yang sangat mengerikan. Akan terjadi kehancuran ekonomi di lubang gelap yang tak tahu ujungnya sampai di mana, solusinya seperti apa di 2023. Entah apapun pengumumannya, terserahlah. Yang paling penting bagi kita sekarang ini, di saat-saat krisis, kita perlu fasilitas untuk melindungi diri kita. Jujur aja Pak, orang beparang, begolok, datang yang merampok, kita pegang anak panah, ya, standby dalam keadaan begini, nggak berani dekat dia, pasti nggak berani. Karena ini bisa menjangkau jarak 10, 20, 50, bahkan 100 meter. Ya, nggak ada orang pada mendekat. Kalau kita di rumahnya punya standby itu, tapi latihan. Targetkan setiap kita jadi atlet. Ya, berlomba sehingga tepat memanah. Sambil berlari bisa memanah. Bahkan sambil di atas kuda bisa memanah. Malam tadi kami ngobrol nih dengan Konco Palangkin. Ya, Pak Amai. Kami ngobrol malam tadi, apa katanya? Sebenarnya gimana nih hukum latihan memanah berkuda? Saya katakan wajib. Loh, kok begitu? Ada ayatnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Harus hukumnya al-aslu fil amri lil wujub, kata Imam Syafi'i. Kalau ada dalil dalam Al-Quran yang isinya perintah, maka melaksanakan perintah itu hukumnya wajib. Tidak dikerjakan jadi berdosa. Ya lah, latihan lagi. Latihan Pak, latihan. Targetnya untuk menjadi atlet. Ya, artinya standar kemampuan kita loh ya. Dan siap ditandingkan. Sekali seminggu minimal. Masa nggak ada waktu kita itu? Harus sekali seminggu. Jadi di sini ada stable, maksimalkan. Di sini ada tempat latihannya, ada pelatihnya, maksimalkan. Ya, walaupun umur saya sudah segini, gitu ya. Sudah berapa usia sekarang? 40. Udah berapa usia sekarang? 47. Oh, udah 47 ya? Bapak udah berapa? 60. Imam Ahmad bin Hanbal lebih 70 tahun. Masih latihan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis, masih latihan. Imam Syafi'i sampai meninggal, beliau adalah jago panah yang tak terkalahkan. Cerita legenda tentang Robin Hood itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan asli Imam Syafi'i. Sehingga apa kata murid-muridnya, kami heran melihat guru kami ini. Kapan saja dia memanah, bagaimanapun kondisi memanahnya, pasti tepat di sasaran. Udahlah tepat, dia sanggup membelah anak panah yang tadi masuk. Walaupun dalam keadaan berlari, dalam keadaan jumpalitan, dalam keadaan di atas kuda. Ini Imam Syafi'i loh ya. Dan jangan tanya cara memanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 1 detik Rasulullah bisa melepaskan 3 anak panah. Dalam 1 detik. Antum bisa bayangkan kekuatan, kecepatan Rasulullah dan akurasinya. Sa'ad bin Abi Waqqas, 1 anak panah itu bisa menembus 3 lawan, 3 musuh, 1 anak panah dengan LBS 250 LBS. 1 anak panah dilepaskan bisa 3 orang tembus Pak di medan perang. Dan itu dalam hitungan detik ya, luar biasa. Makanya 1 orang pemanah ditakuti oleh 1000 orang penunggang kuda. Jadi dalam hal memanah dan berkuda ini adalah perintah Allah, persiapkan diri, mampukan dan ahlikan kita semuanya. Nggak peduli laki-laki perempuan. Perempuan bisa juga Bu Yaya, bisa. Alhamdulillah dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maret nanti hamba Allah ini diundang ke Malaysia dan istri juga diundang untuk ikut perlombaan pertandingan horseback archery. Saya dan istri ikut sama-sama memanah di Malaysia. Ya, udah tua, nggak peduli. Waktu jumpa dengan AA, kami enduren di Pekanbaru, ya, seandainya AA masih bersama kita. Kami waktu itu enduren 20 km sih, ya. AA saat itu usianya berapa ya? 56 tahun kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu apa kata ya Allah, ini benar-benar sangat menyenangkan, ini benar-benar sangat mengasyikkan ya. Insya Allah akan diusahakan ini akan terus dilanjutkan. Saudaraku, usia 56 bukan halangan. Hamba Allah yang bicara 50 tahun bukan halangan, 47 tahun bukan halangan. Walaupun badan bulat-bulat gitu gini Pak, di atas kudanya kita tetap lucu. Nggak apa-apa, yang ideal kan badan bapak kita nih ha. Nah yang kelas-kelas kita yang kayak gentong nih ha, tapi insya Allah di atas kuda kita masih tetap percaya diri ya, walaupun kuda tersiksa kita naiki nggak ada masalah.
Ya, barokah insyaallah. Jadi kembali hamba-hamba Allah, saudaraku yang tercinta, satu-satunya langkah yang harus kita lakukan sekarang, mengingat waktunya ada dekat nih. Waktu apa? Waktu apa? Dukhon. Mengingat waktunya ada dekat. Cuma kita tidak tahu jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kita tak tahu. Ilmu yang pasti di tangan Allah. Yang jelas tanda-tandanya sudah lengkap. Mengingat ini sudah sangat dekat, wahai kaum muslimin, lakukan persiapan. Mulai daripada persiapan iman, sampai kepada persiapan amal, sampai kepada infak, wakaf, sedekah dan doa, sampai kepada persiapan fisik. Orang nggak bisa lagi. Yang rumahnya di apartemen itu gimana? Lantai 25, lantai 30, listrik nggak ada. Kebayang nggak itu? Gempor dah betisnya. Turun naik, stres. Air nggak bisa naik ke atas, ambil lagi air ke bawah. Lama-lama jadi kitchen dia. Latihan bawa air turun naik. Jadi ya dari sekarang harus punya fisik sehat gitu loh ya. Dari sekarang harus punya fisik yang terlatih. Kemana-mana kalau masjidnya cuma 200-100 meter, jalan kaki aja lah. Jalan kaki aja lah, pahalanya banyak dibandingkan bawa motor, cari parkiran susah. Habis itu khawatir pula di 4 orang, kena bayar parkiran pula, ya kan? Cobalah jalan, pulang, pergi, latihan. Akhir zamannya harus banyak latihan, pahalanya banyak. Kemudian badan sehat, biaya jadi ringan. Gitu, minimal sepeda. Kalau cuma jaraknya rumah 100 meter, 1,5 kilo, naik sepeda aja ke masjid, kenapa sih? Sepeda, buat 3 rangkap kuncinya, ya. Bersepeda sehat, nggak pakai bahan bakar segala macamnya, ya. Mungkin juga nggak kena biaya parkir kali ya, mudah-mudahan. Hadirin yang saya muliakan, saya cintai, ini tentang dukhon. Terjadinya adalah sebagai akibat akumulasi dari semua dosa di muka bumi ini yang sudah tak tertahankan, ditambah puncaknya pemerintah yang di situ ada Mekah Madinahnya sudah terang-terangan mengadakan acara konser musik raksasa, kemudian mengundang penyanyi-penyanyi wanita, menenggak dan meminum minuman keras memabukkan, dan segala fasilitas dosa maksiat diadakan. Maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk menahan terjadinya hantaman dari langit menabrak bumi yang menimbulkan dukhon. Mungkin sampai di sini saya rasa pembahasan tentang dukhon ini cukup.